Shalom Gasjene. Saat ini kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Yuk persiapkan hati kita masing-masing buat kalian yang ada di rumah-rumah. Kita percaya Tuhan hadir dimanapun kita ada. Dan biarlah saat ini kita buka hati kita. Biarlah Roh Kudus turun ke dalam hati kita. Dan saat kita menyembah Tuhan, kita percaya hadirat Tuhan dinyatakan dimanapun kita ada. Bahkan akan ada mujizat, akan ada kelepasan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama kita siapkan hati kita pada saat ini. Yuk sama-sama kita sembah Tuhan saat ini. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Oh haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita angkat pujian dari awal bersama-sama, katakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku tersanjung. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Kalau dikatakan dan ku Tuhan, Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. sama-sama kita sembah Tuhan satu. Kami ada untuk menyembah-Mu. Oh ya Tuhan, ajaib dan mulialah karya-Mu Tuhan, nyata dalam hidup kami. Yesus Tuhan, haleluya. Ya karalabas, ya lalabana mana 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 mana. Ya lalabas, ya lalabana mana 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 mana. Ya lalabas, ya lalabana mana 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 mana. Lawat Tuhan hadir saat ini, kami menyembah. Haleluya Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Oh kami menyembah. Biarlah labas ya karalabana mana 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 mana. Oh haleluya. Yes Lord. Biarlah mana 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 mana. Biarlah labas ya mana 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 mana. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Teman-teman saja yang katakan di rumah, katakan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, kaulah segalanya dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku.
tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Thank you Jesus, thank you. Thank you. Terima kasih ya Tuhan. Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Kau ajaib ya Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Kami bersyukur. Jamah setiap kami ya Tuhan. Tuhan jamah kasih-Mu penuh atas setiap kami. Izinkan kami mengalami Engkau ya Tuhan. Semua kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kau dahsyat. Bapa, sampaikan isi hati-Mu setiap kami semuanya. Kerinduan-Mu buat kami semuanya. Kasih tahu kami ya Tuhan. Jangan sampai di masa-masa ini, di hari terakhir ini, kami gak bisa ngerti keinginan-Mu buat setiap kami. Tuhan, kasih tahu kami, kasih tahu kami. Firman-Mu sore hari ini yang akan menyingkapkan, membuat pikiran kami terbuka, hati kami terbuka. Singkapkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Berkati teman-teman kami God's DNA Grand Mission yang sore ini sama-sama beribadah. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami siap sama-sama dengan firman. Berikan kami hati yang haus dan lapar akan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman God's DNA Grand Wisata. Kenalkan, nama saya Ari Susanto. Ya, mungkin untuk pertama kalinya saya boleh melayani di tempat ini. Terima kasih untuk Kak Ferdinand ya, yang sudah memberitahukan buat saya untuk saya boleh sharing di tempat ini. Gitu ya. Saya percaya bahwa hari-hari ini keadaan kita baik-baik saja gitu kan. Sekalipun keadaan di luar sana ya ada yang menakutkan, mencemaskan, menekan. Karena ya mungkin ada di antara keluarga kita yang sedang mengalami keadaan yang tidak baik gitu kan, atau mungkin diri kita sendiri kayak gitu kan. Tapi jangan takut, justru keadaan yang seperti ini Tuhan lagi dekat banget dengan kita. Tuhan sangat dekat banget. Tuhan, kita lagi dekat sama Tuhan. Ini waktunya kita berseru. Ini waktunya kita untuk datang mendekat sama Tuhan. Semakin punya banyak waktu bersama dengan Tuhan. Tuhan mau menolong setiap kita. Ya. Nah, biarlah firman Tuhan nanti sebentar yang akan kita baca gitu ya. Sharing firman Tuhan singkat ini. Ini menolong kita untuk kita jadi ngerti apa sih maksud maunya Tuhan gitu ya. Ya. Sekali lagi, nama saya Ari Susanto. Saya tinggal di Bogor gitu ya. Saya teman Ferdinand dari SICC, full timer SICC gitu ya. Salam kenal buat semuanya teman-teman God's DNA Grand Wisata. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika Pentakosta, ketika terjadi, ketika kuasa Tuhan itu sedang terjadi hari-hari ini. Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita alami? Apa sih yang harus dialami oleh gereja Tuhan pada umumnya gitu kan. Nah, saya mau sharing firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 gitu ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6. Tapi nanti kita akan sama-sama baca sampai ayat yang ke-8 gitu kan. Oke, secara cepat saja saya akan baca Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6, judul perikopnya Yesus terangkat ke sorga. Wow, jadi ini dialog antara murid dengan gurunya Tuhan Yesus ini terjadinya, yaitu waktu Tuhan Yesus mau naik ke sorga, mau terangkat ke sorga. Gimana itu percakapannya? Nah, ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka berkumpul di situ. Ya, mereka itu berapa banyak? Berarti lebih daripada satu. Ini banyak.
tahukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi murid-muridnya waktu itu bertanya sama murid-muridnya setelah melihat bahwa gurunya bangkit dari antara orang mati, ya, yang kemarin-kemarin mungkin sempat takut, sempat ragu-ragu, lah kemarin yang mati bangkit gara-gara Yesus, Lazarus bangkit gara-gara Yesus, lumpuh jalan, buta lihat gara-gara gurunya, gara-gara Tuhan, tapi kok mati? Begitu mengalami kematian, iman mereka mulai terganggu. Sepertinya Tuhan kayaknya kalah dengan kuasa maut. Lah, terbukti yang lumpuh jalan, tapi dia tergantung di atas kayu salib. Iman mereka mulai goyah, mereka ketakutan, mereka lari tunggang langgang, nggak tahu kemana gitu kan. Hanya ada beberapa murid yang waktu itu yang ada di tempat itu gitu kan. Tergoncang iman mereka. Tapi begitu melihat sendiri, ngalami sendiri, ketemu sendiri kalau Tuhan itu sudah bangkit di hari ketiga, mereka punya keyakinan kembali, keyakinan penuh bahkan. Dan mereka bertanya, Tuhan, mau nggak sih Tuhan pulihkan kerajaan bagi Israel? Kapan kira-kira? Kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Tapi apa jawab Tuhan? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu ini Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Murid-murid mengharapkan adanya pemulihan, tetapi apa jawabnya Tuhan? Apa jawabnya Tuhan pada waktu itu? Semuanya itu sudah ada dalam agendanya Bapa yang di sorga, yang sudah ditetapkan sendiri. Engkau tidak perlu mengetahui masa itu pasti terjadi. Tetapi kamu terlebih dahulu harus terima kuasa, harus terima Roh Kudus atas diri kita masing-masing. Nah, murid-murid mengharapkan adanya pemulihan, dan ternyata apa yang diminta, apa yang dikehendaki murid-muridnya itu terjadi, tapi versinya Tuhan. Dan ini yang harus kita alami juga di masa Roh Kudus sedang dicurahkan, di masa Pentakosta ketika ini sedang dicurahkan buat setiap kita semuanya. Saya berdoa, saya berharap semua kita waktu Roh Kudus dicurahkan, waktu Roh Kudus Pentakosta ketika terjadi, jangan sampai kita tidak mengalami. Yang percaya katakan amin, yang mau katakan amin. Katakan sama-sama di antara kita semuanya masing-masing gitu ya. Tuhan saya mau, Tuhan saya mau, Tuhan saya mau alami Roh Kudus dicurahkan buat kami semua. Kita boleh minta sama Roh Kudus ya. Nah, ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika Pentakosta ketika terjadi dalam setiap kehidupan kita, di bangsa ini, bangsa-bangsa yang terjadi di hari-hari ini, apa sih yang Roh Kudus sedang inginkan? Apa sih yang Tuhan inginkan untuk setiap kehidupan kita masing-masing pribadi? Nah, murid-muridnya mengharapkan pemulihan, dan ternyata Tuhan lakukan itu. Nah, kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 2 ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 38, apa yang Tuhan lakukan? Nah, paling tidak ada beberapa hal yang nanti saya akan mau sampaikan di sini. Mungkin kalau waktunya cukup 2 saja gitu ya. Apa sih yang Tuhan pulihkan ketika Roh Kudus itu dicurahkan buat setiap kita semuanya? Yang pertama, Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 38 saya bacain. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Nah, ini mereka ini adalah orang-orang yang berkumpul pada waktu itu dari berbagai bangsa. Setelah Petrus ngomong, mereka tanya sama Petrus. Setelah Petrus khotbah dari kitabnya Yoel gitu ya, dalam kepenuhan Roh Kudus, dalam kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, Petrus bangkit dan berdiri dan memperdengarkan firman Tuhan. Dan hanya dalam waktu sangat singkat, waktu Petrus khotbah menyampaikan firman Tuhan gitu ya, apa yang mereka alami?
Tiba-tiba hati mereka tergetar, mereka terharu. Dikatakan ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka terharu, bahkan sangat terharu. Dan mereka bertanya sama Petrus dan teman-temannya, kalau gitu saudara-saudara, apa yang harus kami lakukan? Akhirnya mereka menyadari mereka masih ada di dalam dosa. Ada sesuatu yang salah dalam kehidupan setiap mereka. Dan jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Wow. Ternyata waktu Roh Kudus dicurahkan, murid-murid ngalami kepenuhan Roh Kudus. Dan waktu Petrus bersama dengan teman-temannya gitu ya, murid-murid yang lain bangkit berdiri memperkatakan firman Tuhan, ternyata pertobatan terjadi. Nah teman-teman, hari-hari ini jangan takut untuk memperkatakan firman Tuhan, jangan takut untuk menyampaikan pesan Tuhan hari-hari ini gitu ya, karena di hari-hari terakhir ini Tuhan menjanjikan akan terjadi satu penuhan yang sangat besar dan luar biasa. Jangan takut, mari kita sama-sama perdengarkan firman Tuhan hari-hari ini gitu ya. Jadi respon yang dialami, yang menjadi respon dari setiap orang-orang pada waktu itu adalah mereka kembali bertobat dan memberi diri dibaptis untuk mendapatkan pengampunan akan dosa mereka. Artinya di sini adalah apa yang dipulihkan oleh Tuhan. Yang dipulihkan adalah hubungannya dengan Tuhan dipulihkan kembali. Jadi yang Tuhan harapkan di masa sekarang ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan yang harus diperbaharui, yang harus dipulihkan. Nggak bisa yang lain. Nggak bisa. Kalau dulu di masa sebelum pandemi gitu ya, dulu mungkin 2 tahun 3 tahun yang lalu gitu kan, kita hidup ya ala kadarnya, punya hubungan dengan Tuhan. Tapi di masa pandemi Tuhan izinkan keadaan ini terjadi dalam setiap kehidupan kita supaya kita punya hubungan yang diperbarui dengan Tuhan. Kita lebih intim lagi bersama dengan Tuhan. Nah teman-teman, di Yohanes pasal berapa ya? Sebentar saya buka. Yohanes pasal 14 itu ya. Yohanes pasal 14. Kenapa sih kok Tuhan pengen banget adanya sebuah hubungan yang dipulihkan antara kita dengan Tuhan? Ini nih, kalau kita mau baca nih. Yohanes 14 ayat 3 itu dikatakan ini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Ini ceritanya Tuhan Yesus naik ke surga dan menyediakan tempat rumah bagi setiap kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ini. Aku ulang lagi, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ini tujuannya, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, teman-teman, saat ini kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan tetap sama. Di mana Tuhan berada, kita juga ada di sana. Dia pengen selalu bersama dengan kita. Dia pengen selalu intim dengan kita. Nah, bagaimana dengan kita? Dia pengen selalu terhubung dengan kita. Dari sejak manusia jatuh di dalam dosa, sudah berbagai macam cara yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan kita. Dari kisah perjanjian lama banyak cerita. Tuhan utus nabi-nabinya, Tuhan utus hakim-hakim, Tuhan utus banyak orang kepercayaannya Tuhan untuk mengajak kembali manusia terhubung dengan Tuhan, punya hubungan intim dengan Tuhan. Tetapi apa yang manusia lakukan selalu menolak. Bahkan sampai Tuhan Yesus turun sendiri ke muka bumi ini. Supaya apa? Kita kembali punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah teman-teman, di masa pandemi ini mari harus kita miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nggak bisa dengan yang lain. Dalam menghadapi keadaan yang seperti ini, tidak bisa kita pakai dengan cara pengetahuan kepandaian kita. Nggak bisa. Pengalaman di masa lampau 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun atau berapa tahun yang lalu tidak bisa diterapkan di masa sekarang. Sekarang ini kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Kita harus terhubung terus dengan Tuhan. Nggak bisa selain dengan kuasa Tuhan. Nggak bisa. Makanya Tuhan menjanjikan Roh Kudus dicurahkan di hari-hari terakhir ini untuk menolong setiap kita semuanya. Nah, oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus kembali memperbaiki hubungan yang kita dengan Tuhan lebih intim lagi. Amin, teman-teman.
Nah, dalam hal ini mari kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sembarangan kita punya hubungan dengan Tuhan ala kadarnya, jangan. Tuhan, mari kita coba sebentar, diam sejenak. Coba rasakan isi hati Tuhan. Coba bayangkan Tuhan yang ada di sorga. Dia lagi ngapain? Dia lagi nungguin kita semuanya di sorga. Dia di sorga lagi duduk, terdiam, dan matanya sedang tertuju buat setiap kita semuanya. Matanya sedang tertuju kepada setiap teman-teman semua yang saat ini sedang beribadah, yang saat ini sedang mendengar firman Tuhan. Dan bukan hanya matanya yang sedang memperhatikan kita, tapi hatinya juga berharap banget, seolah-olah dia merendahkan diri, mengemis. Ayo sebut, ayo nama kita disebut satu persatu. Ayo Aris, aku mau kamu terhubung kembali dengan aku. Ayo Riz, aku pengen ketemu dengan kamu. Ayo Riz, aku mau ketemu kamu. Ayo Riz, aku mau ngomong sama kamu. Ayo Riz, aku mau ngobrol sama kamu. Ayo Riz, aku pengen ngomong sama kamu. Ayo Riz, aku pengen dengar suara kamu. Aku pengen dengar nyanyian kamu. Aku pengen dengar doanya kamu. Tuhan di sorga lagi nungguin kita. Dia pengen banget dengar suara nyanyian kita. Dia pengen banget telinga kita untuk dengar suaranya. Tapi bagaimana dengan kita? Ini keadaannya, teman-teman. Ini keadaannya. Keadaanlah Tuhan sudah berbicara kepada setiap kita melalui keadaan ini. Mari kita respon. Teman-teman, ini saja yang mungkin yang saya mau bagikan buat setiap kita semuanya. Mari saya berdoa, mari kita sama-sama berdoa. Taruh tangan kanan kita di dada, taruh tangan kananmu di dada. Tuhan, taruh tangan kanan di dada. Mulai ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau. Katakan, Tuhan, aku mau. Tuhan, aku mau dibereskan. Tuhan, aku mau hubunganku dengan Tuhan dipulihkan. Tuhan, aku mau. Ayo ngomong sama Tuhan. Ayo ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau. Tuhan, aku mau. Tuhan, aku mau. Tuhan, aku mau. Ayo lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Tuhan, aku mau. Tuhan, aku mau. Tuhan, tarik aku, Tuhan. Tuhan, tarik aku. Tuhan, jamah aku, ya. Tuhan, jamah aku. Jamah kami semua, ya Tuhan. Ayo ngomong sama Tuhan. Ayo ngomong. Tinggalkan ketakutan, tinggalkan keraguan-raguan, tinggalkan masalahmu, tinggalkan kebanggaanmu di luar sana, tinggalkan. Saat ini kita semua butuh Tuhan. Saat ini kita perlu Tuhan. Kita nggak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Ayo ngomong sama Tuhan. Ayo ngomong, teman-teman God's DNA Grand Wisata. Ayo ngomong. Kalian semua butuh Tuhan. Kalian semua perlu Tuhan. Dan Tuhan pun juga lebih ingin berhubungan dengan kita. Tuhan pengen dekat dengan setiap kita semuanya. Ayo semuanya ngomong. Mari angkat tangan kananmu. Engkau yang ingin Tuhan tolong, engkau yang ingin ditolong oleh Tuhan untuk punya hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Angkat tangan kananmu sebagai lambang Tuhan, aku mau lebih dekat lagi dengan Engkau. Aku mau Tuhan, aku mau lebih intim lagi dengan Engkau. Termasuk saya Tuhan, aku mau ya Tuhan, aku mau ya Tuhan. Tuhan, mampukan kami ya Tuhan untuk lebih dekat lagi dengan Engkau. Tuhan, kami tahu isi hatimu hari-hari ini, bahwa Engkau sedang memulihkan setiap kami. Engkau mengharapkan pemulihan dalam setiap hubungan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, pulihkan keluarga kami, Tuhan pulihkan bangsa kami, pulihkan pekerjaan kami, pelayanan gereja kami, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Kau yang menjamah setiap anak-anak-Mu hari ini, saat ini juga. Jamah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih untuk isi hatimu buat setiap kami semuanya. Roh Kudus sedang tercurah atas setiap kami semuanya. Roh Kudus sedang memenuhi setiap kami semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Haleluya. Yang belum dipenuhi Roh Kudus, mari minta sama Tuhan. Yang belum berbahasa roh, mari minta sama Tuhan. Minta engkau dipenuhi Roh Kudus. Oh ralabara. Yang belum berbahasa roh, oh ralabara yang belum dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal bahasa roh. Oh ralabara. Mari oh ralabara. Hujan lebat sedang terjadi. Hujan Roh Kudus sedang terjadi. Oh ralabara. Ambil dan minta. Buka hati kita masing-masing. Oh ralabara. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Oh ralabara. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Penuh Tuhan di dalam nama Yesus. Penuhi kami, penuhi anak-anakmu, penuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Yang berdoa ya Tuhan, kalaupun ada yang sakit saat ini, oh ralabarabaku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit karena COVID-19 Tuhan, aku berdoa, kami semua berdoa, kami sepakat kalau di antara teman-temanku ada yang sakit karena COVID-19, sembuhkan saat ini juga, sembuhkan saat ini juga di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mereka yang sedang positif sakit virus COVID-19, sembuhkan dalam nama Yesus. Ataupun ada di antara anggota keluarga, teman, sahabat mereka Tuhan, anak-anakmu di tempat ini yang sedang mengalami sakit COVID-19, mereka yang lagi isolasi mandiri, mungkin yang ada di rumah sakit, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka. Tuhan, kau berbicaralah kepada setiap anak-anakmu yang saat ini sedang mengalami goncangan berat. Berbicaralah ya Tuhan, biarkan mereka kuat ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus memulihkan. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya teman-teman semuanya, terima kasih. Biarlah firman Tuhan hari ini sungguh menguatkan kita. Firman Tuhan hari ini akan memulihkan setiap kita semuanya. Terus semangat, terus terhubung dengan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan waktu-waktu pribadi, waktu-waktu khusus kita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.